Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa bersama saya Satrio Dwi Sajalu di Viral Season 2 episode 3. Di Viral kali ini kita akan membahas tentang toksik. Nah, bagaimana pendapat teman-teman mahasiswa tentang toksik? Ini dia. Nama saya Febri Ardiansyah. Saya berasal dari Kota Bojonegoro. Hai, aku Ara dari Sintang, Kalimantan Barat. Nama saya Amira Nursyazana, biasanya dipanggil Amira, asalnya dari Bantul, Yogyakarta. Perkenalkan, nama saya Maulidia Buhairi, saya berasal dari Berau, Kalimantan Timur. Jadi nama saya Kemal Farouk Khalifatul Ridho, jadi saya asli Yogyakarta. Oke, halo, nama aku Ami Istiqlala. Aku berasal dari kota kecil di Jawa Tengah bernama Banjarnegara. Nama saya Galuh, asalnya dari Lampung. Toksik itu ya racun pokoknya. Kalau menurut saya, toksik itu adalah suatu kalimat yang sering dikatakan oleh anak-anak muda pada zaman sekarang. Terkadang orang itu mengatakan toksik itu adalah kata-kata kotor, tetapi belum tentu. Kita tergantung konteks isi hati sama konteks suasana. Toksik itu adalah kepribadian yang merugikan orang lain, bukan cuma orang lain sih, tapi diri sendiri. Toksik itu adalah perilaku yang berbau negatif gitu sih. Toksik itu sebenarnya kan artinya racun kan ya? Toksik adalah suatu situasi atau suatu keadaan, di mana keadaan itu tuh sangat merugikan bagi sesama gitu. Toksik itu racun sih sebenarnya. Sesuatu yang membawa dampak buruk. Baik dalam hubungan pertemanan atau hubungan yang benar-benar dekat sama kita, kayak bahkan di keluarga pun itu bisa toksik kayak gitu, sama orang tua atau sama kakak-kakak kita, sama adik kita juga bisa. Suasana yang kita rasakan sama teman kita. Terkadang kita manggil teman kita, "Woi, ini kamu, wah saya urip ae." Karena kadang orang yang toksik itu dijauhin sama teman-temannya atau orang terdekatnya. Jadi bad habit gitu. Tapi banyak yang mengartikan tuh toksik itu tuh hubungan yang bisa dibilang ya, kalau dari aku sendiri toksik itu hubungan yang gak jelas atau sesuatu hal yang bikin kita sakit gitu. Orang yang merugikan orang lain. Namanya juga racun ya, racun itu kan pasti gak bagus gitu buat apapun. Jadi Kepribadian yang toksik itu tidak baik. Nggak baik. Pasti nggak baik dong. Karena itu udah berperilaku yang berbau negatif, jadi toksik itu tidak baik. Nggak baik, udah obvious ya, udah jelas. Enggak. Kepribadian toksik itu merugikan diri sendiri. Jadi kalau buat toxic relation, aku yang pernah menjalani toxic relation pun nggak bagus, buat mental juga jelek, buat diri sendiri juga jelek, buat orang lain juga jelek ya, banyak buruknya lah. Namanya juga toksik, racun, membawa dampak buruk. Ya kan? Ada orang yang dirugikan karena kepribadian itu. Karena once kita toksik kepada siapapun itu, ketika pada sahabat kita, ke teman kita, itu tuh merugikan gitu dan nggak baik dalam meneruskan hubungan gitu loh dengan siapapun itu. Karena kita bisa menyakiti teman kita, kayak misalnya kita egois, tapi kita nggak mau dibilang kalau misalnya kita tuh egois gitu loh. Nah menurut aku itu toksik, dan ketika aku sebagai toksik dan aku nggak mau diingetin kayak gitu, ya udah bubar. Istilahnya tetap nggak akan bisa menemukan titik temu di situ. Tapi dalam konteks pertemanan itu juga perlu menimbulkan sebuah keakraban yang tersendiri bagi orang-orang yang toksik. Once kalian tahu kalian mempunyai kepribadian itu, cepat-cepatlah tinggalkan dan taubat. Kalau saya sendiri untuk bertemu dengan orang toksik nggak langsung menghindar ya. Ya udah, kita tetap misalnya sama teman, tetap temenan. Kita bilangin baik-baik ke mereka. Biasa aja sih ketemu sama orang-orang yang toksik. Aku bakalan nyoba deketin orang yang toksik. Kalau aku ketemu orang yang toksik itu yang jelas tetap menjadi teman lah. Kita tetap berinteraksi, tetap berkomunikasi dengan dia. Ya sebenarnya kalau ketemu aja mah nggak apa-apa. Aku pernah bertemu dengan orang yang toksik, dan ketika aku menghadapinya, kemudian aku sadar bahwa oh, ini orang nih punya toxic positivity dalam dirinya dia. Akhirnya aku mencoba untuk memberi jarak ke dia dengan cara apapun itu. Misalnya aku mulai untuk nggak cerita ke dia, mulai untuk nggak cerita apa yang terlalu personal dari aku ke dia. Itu seperlunya aja. Kalau misalkan mereka itu adalah orang yang toksik, supaya nggak ada berkelanjutan lagi kayak gitu. Cuma kalau misalkan emang orangnya itu nggak bisa diomongin, ya udah kita perlahan menjauh gitu supaya kita nggak kena toksik itu lagi.
dikurangin kedekatannya. Mungkin karena udah terbiasa ya ketemu sama orang yang toksik, jadi udah kemasukan kata-kata toksik. Ngasih pengertian ke dia kalau kepribadian toksik itu bukan kepribadian yang bagus untuk dirinya dia gitu. Jadi sebaiknya dia ngerubah kepribadian itu. Tapi perilaku dia atau ucapan dia tidak terlalu kita terima gitu. Tapi ya udah, sekedar kita berteman aja dan tidak berusaha untuk dekat dengan dia. Intinya berusaha untuk malah menjauhi dia gitu, walaupun tetap menjadi teman. Tapi itu kalau buat jadi buat jadi teman sharing kayaknya enggak dulu deh. Nah, itu tadi pendapat dari teman-teman mahasiswa. Sekarang kita dengar langsung pendapat dari psikolog tentang toksik dan bagaimana solusi dari toksik itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Toksik adalah racun. Maka orang toksik itu artinya orang yang beracun. Maksudnya bagaimana? Yaitu apabila orang tersebut memberikan dampak yang buruk bagi kita. Tetapi tidak selalu orang toksik itu dapat kita rasakan buruk. Kadang ada makanan-makanan, minuman-minuman yang sebenarnya beracun, merusak bagi tubuh kita, tapi kita senang untuk memakannya. Jadi orang toksik belum tentu kita kenali sebagai orang yang buruk atau yang jahat. Bisa jadi kita menganggap orang lain itu baik kepada kita, tetapi sebenarnya ia toksik. Bagaimana ciri orang yang toksik? Ciri orang yang toksik itu adalah sebenarnya dia cenderung berpikiran negatif tentang lingkungannya. Tetapi dia tidak hanya berhenti di sana. Dia berusaha memanipulasi lingkungannya agar sesuai dengan keinginannya atau agar lingkungannya itu menjadi obat bagi perasaan negatifnya. Lingkungannya berubah sesuai dengan keinginannya sehingga tidak dipandang lagi sebagai negatif. Nah, ketika kita berhubungan dengan orang yang suka memanipulasi diri kita untuk melaksanakan keinginan-keinginannya yang sebenarnya negatif, apa yang harus kita lakukan? Tentunya kita harus melakukan perubahan pada diri kita sendiri. Kita berusaha untuk melepaskan diri dari hubungan yang toksik ini. Apabila kita sudah merasa tidak nyaman dalam berhubungan dengan orang lain, bisa jadi orang itu toksik, walaupun tidak selalu. Karena bisa jadi rasa tidak nyaman kita itu memang ditimbulkan dari sifat kita saja. Tapi kalau kita sudah merasa dimanipulasi, dimanfaatkan, dieksploitasi, digunakan oleh orang lain untuk keinginannya yang bersifat negatif, untuk memenuhi hasratnya, maka sebaiknya kita melepaskan diri dari orang itu. Lalu angkuh, terlalu percaya diri untuk mendengarkan kritikan orang lain, sehingga kita tidak menyadari ketika ada hal-hal yang perlu diperbaiki dari diri kita. Ketika teman kita sudah mengeluh, kamu kok begitu terus sifatnya, kamu kok kayak memanfaatkan aku. Nah, mungkin itu kita adalah orang yang toksik, sehingga kita kemudian perlu introspeksi diri. Kita perlu introspeksi diri, betul tidak kira-kira masukan dari teman kita itu. Nah, kalau betul masukannya, maka kita perlu melakukan perubahan diri. Ya, kita perlu melakukan perubahan diri. Jika kita mampu melakukannya, kita melakukan sendiri. Tapi jika kita tidak mampu, kita minta tolong kepada teman kita atau kepada orang lain yang memahami masalah orang yang toksik ini. Ya, termasuk juga ketika kita ingin melepaskan diri dari hubungan yang toksik, ketika kita mampu kita lepaskan. Tapi ketika kita tidak mampu, maka kita minta tolong kepada teman kita atau kita berkonsultasi kepada orang yang kita percayai atau orang yang mengetahui masalah mengenai hubungan yang toksik. Jadi itu tentang toksik, baik mengenai orang yang toksik dan juga bagaimana ketika kita menemui atau kita mengalami sebuah hubungan yang toksik. Kita bisa berjalan dengan diri kita sendiri, tidak perlu bergantung kepada orang lain, terlebih apabila orang lain itu toksik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.